Perkenalkan, nama saya Amelia Damara Sofiati Almahera, mahasiswi jurusan Bimbingan dan Konseling angkatan 2018 Universitas Negeri Surabaya. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang salah satu teknik yang ada dalam bimbingan konseling karir. Teknik yang akan saya jelaskan adalah teknik sosiodrama. Mungkin di sini teman-teman udah pernah mendengar kata sosiodrama ya. Tapi mungkin ada juga yang belum tahu apa sih sosiodrama, terus bagaimana sih praktiknya. Nah, untuk mengetahui hal tersebut lebih lanjut, yuk simak video saya berikut ini. Jadi yang akan kita bahas tentang sosiodrama itu pertama tentang konsep si sosiodrama ini. Apa sih sosiodrama itu, terus tujuannya apa, kelebihan kekurangannya apa. Terus nanti lanjut ke bagaimana sih praktik pelaksanaan sosiodrama. Nah, hal pertama yang akan kita bahas adalah pengertian dari sosiodrama. Apa sih sosiodrama itu? Sosiodrama adalah salah satu teknik yang ada dalam bimbingan kelompok untuk memecahkan masalah-masalah sosial melalui kegiatan bermain peran. Jadi, sosiodrama itu merupakan upaya dalam membantu peserta didik untuk lebih memahami dan mengantisipasi permasalahan-permasalahan sosial yang timbul antar hubungan manusia melalui kegiatan bermain peran. Selanjutnya, permasalahan-permasalahan sosial yang dapat dientaskan melalui kegiatan sosiodrama ini seperti pertentangan dengan teman sebaya, kesalahpahaman, komunikasi, dan lain sebagainya. Selain itu, sosiodrama juga dapat digunakan untuk mengentaskan permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan bidang karir loh, seperti pemilihan studi lanjut, pemahaman potensi diri, konsep diri, bakat minat, dan lain sebagainya. Kedua yang akan kita bahas adalah tujuan dari si sosiodrama. Tujuan dari sosiodrama sendiri adalah untuk membantu peserta didik atau konseli agar memperoleh pemahaman yang tepat mengenai permasalahan yang sedang dialaminya dan mengembangkan keterampilan-keterampilan untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang dialaminya secara efektif. Jadi misalnya seperti ini, ada seorang anak yang memiliki kebiasaan buruk sehingga mengganggu prestasi belajarnya. Kebiasaan-kebiasaan itu seperti suka membolos, tidak pernah mengerjakan tugas, malas belajar, dan lain sebagainya. Di dalam sosiodrama akan ditunjukkan efek apa sih yang akan ia peroleh jika dia terus-terusan begitu. Selanjutnya di sosiodrama ini juga akan diajarkan berbagai keterampilan untuk mengatasi permasalahan-permasalahannya tersebut, sehingga dapat membantu siswa tersebut untuk merubah dari kebiasaan buruk menjadi kebiasaan yang positif. Akan kita bahas adalah kelebihan dan kekurangan dari teknik sosiodrama. Teknik sosiodrama sendiri memiliki kelebihan maupun kekurangan loh. Adapun kelebihan dari teknik sosiodrama adalah 1. Melatih anak untuk mendramatisasikan sesuatu secara kreatif dan melatih keberanian anak. Yang kedua, metode sosiodrama ini merupakan metode yang menarik perhatian anak ya, sehingga suasana kelas akan menjadi hidup. Yang ketiga, dalam sosiodrama anak kan dituntut untuk menghayati suatu peristiwa. Nah, dari penghayatan tersebut anak akan lebih mudah untuk mengambil kesimpulan dari kegiatan sosiodrama. Dan yang keempat, melatih kerjasama antar pemain. Lanjut ke kekurangan dari si sosiodrama. Adapun kekurangan dari teknik sosiodrama ini adalah 1. Sosiodrama memerlukan waktu yang cukup lama ya. Kadang sosiodrama tidak bisa dilaksanakan hanya sekali pertemuan aja, bisa 2 kali atau 3 kali pertemuan sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya yang kedua, kekurangan dari sosiodrama yang lainnya adalah sosiodrama memerlukan persiapan yang teliti dan matang. Terus yang ketiga, kekurangannya adalah bahwa terkadang siswa itu
tidak mendramatisasikan peran atau peristiwa secara maksimal karena merasa malu. Terus yang keempat, kekurangannya adalah ketika siswa atau anak peserta didik gagal dalam mendramatisasikan peran atau peristiwa, maka Anak tidak akan dapat mengambil kesimpulan dari kegiatan sosiodrama tersebut. selanjutnya kita akan membahas tentang media. Jadi, dalam layanan bimbingan dan konseling itu dapat disajikan melalui media loh. Media membantu guru BK atau konselor untuk menyajikan informasi agar lebih menarik, sehingga dapat menarik minat dan perhatian siswa dan menunjang kelancaran dalam kegiatan pemberian layanan. Nah, lalu media apa aja sih yang dapat kita gunakan dalam pelaksanaan kegiatan sosiodrama? Media yang dapat kita gunakan dalam pelaksanaan sosiodrama itu seperti 1. Naskah, 2. Kostum, 3. Ataupun media-media lain yang relevan dengan permasalahan yang kita angkat dalam kegiatan sosiodrama. Nah, untuk media yang pertama tadi kan adalah naskah. Nah, naskah dalam pelaksanaan sosiodrama sendiri berfungsi sebagai pedoman dalam kegiatan sosiodrama. Karena pada dasarnya naskah berisi tentang instruksi dan adegan yang harus dilakukan oleh para peserta didik. Selain itu, naskah juga dapat menjaga agar alur cerita yang diperankan oleh peserta didik itu sesuai dengan tujuan awal. Untuk media kedua yang dapat kita gunakan dalam kegiatan sosiodrama adalah kostum. Kostum sendiri berfungsi untuk menghidupkan perwatakan pelaku selama kegiatan sosiodrama berlangsung. Selain itu, kostum juga dapat menunjukkan karakter dari pemeran tersebut dan menunjukkan hubungan psikologis dengan karakter-karakter yang lain. Nah, sekarang kita akan membahas tentang bagaimana sih praktik pelaksanaan dalam sosiodrama. Jadi begini teman-teman, dalam pelaksanaan sosiodrama itu ada 3 tahap yang harus dilakukan. Tahap pertama adalah tahap perencanaan, tahap yang kedua adalah tahap pelaksanaan atau tahap inti, dan yang ketiga adalah tahap penutup dan evaluasi. Sekarang pada tahap pertama, yaitu tahap perencanaan. Apa aja sih yang harus dipersiapkan dan dilakukan oleh guru BK? Yang pertama adalah identifikasi kebutuhan. Jadi, pada identifikasi kebutuhan ini, guru BK melakukan identifikasi kepada siswa. Kira-kira sikap dan keterampilan apa sih yang diperlukan oleh peserta didik ini? Seperti itu. Terus yang kedua adalah perumusan tujuan. Nah, pada perumusan tujuan ini harus disesuaikan dengan hasil kebutuhan siswa tadi. Terus yang ketiga adalah identifikasi materi. Nah, pada identifikasi materi ini harus disesuaikan dari tujuan dan hasil analisis kebutuhan siswa tadi. Jadi harus disesuaikan. Terus selanjutnya adalah pengembangan skenario sosiodrama. Nah, setelah melakukan identifikasi kebutuhan, merumuskan tujuan, terus memilih materi yang tepat, selanjutnya adalah mengembangkan skenario berdasarkan hal-hal yang telah dilakukan di awal tadi. Terus setelah mengembangkan skenario, yang harus dilakukan selanjutnya adalah perencanaan strategi pelaksanaan sosiodrama. Nah, ini juga penting teman-teman, karena di sini guru BK tuh akan memilih strategi apa sih yang kira-kira itu tepat, siswa akan tertarik, tidak bosan, sehingga akan menunjang keberhasilan dalam pelaksanaan sosiodrama ini. Terus yang terakhir yang harus dilakukan pada tahap perencanaan adalah melakukan evaluasi dan diskusi pelaksanaan sosiodrama. Meskipun pada tahap perencanaan, guru BK juga harus melakukan evaluasi apakah perencanaan yang
sudah disiapkan itu sesuai, misal kayak identifikasi kebutuhannya sudah cukup apa masih ada yang kurang, strateginya sudah tepat apa belum, seperti itu. Sekarang kita masuk pada tahap kedua, yaitu tahap pelaksanaan atau tahap inti. Nah, pada tahap pelaksanaan ini yang harus dilakukan oleh guru BK maupun peserta didik adalah: 1. Guru BK akan menginformasikan secara klasikal kepada peserta didik bahwa dalam pelaksanaan sosiodrama ini peserta didik akan dibagi menjadi dua kelompok. Yang pertama adalah kelompok pemain dan yang kedua adalah kelompok observer. Selanjutnya yang akan dilakukan oleh guru BK adalah membacakan garis besar sosiodrama sesuai dengan skenario yang telah disiapkan. Dilanjutkan dengan rambu-rambu pemain dan setiap pemegang peran. Yang ketiga yang harus dilakukan oleh guru BK pada tahap pelaksanaan ini adalah guru BK menentukan kelompok pemain, di mana kelompok pemain ini berisi siswa-siswa yang akan memainkan peranan tertentu sesuai dengan tuntutan skenario. Nah, untuk penentuan pemain ini bisa melalui diskusi kelas, bisa melalui penawaran, ataupun guru BK langsung menunjuk ke siswanya. Selanjutnya yang keempat yang harus dilakukan adalah guru BK atau konselor menjelaskan proses permainan sosiodrama adegan demi adegan sesuai dengan skenario yang telah disiapkan. Nah, selanjutnya peserta didik yang mendapatkan peran akan diberi waktu sejenak untuk mempelajari skenario tersebut. Selanjutnya yang kelima adalah guru BK memberikan penjelasan kepada kelompok observer atau kelompok yang bertugas untuk mengamati proses kegiatan sosiodrama. Dan yang terakhir yang harus dilakukan oleh guru BK dalam tahap pelaksanaan sosiodrama ini adalah memimpin jalannya diskusi permainan sosiodrama. Baik, sekarang kita masuk pada tahap yang terakhir, yaitu tahap penutup dan evaluasi. Nah, pada tahap penutup ini guru BK akan menyimpulkan hasil dari sosiodrama yang telah dilaksanakan oleh peserta didik. Selain itu, pada tahap penutup ini juga akan dilakukan penguatan terhadap aspek tertentu dari hasil sosiodrama sebagai upaya pengikat hasil belajar peserta didik dan akan dilakukan evaluasi. Nah, untuk evaluasi sendiri dibagi menjadi dua, yaitu ada evaluasi proses dan evaluasi hasil. Nah, untuk yang evaluasi proses, guru BK melakukan evaluasi berdasarkan analisis hasil penilaian selama kegiatan berlangsung, seperti mengamati sikap peserta didik ketika kegiatan berlangsung, saat dia bertanya, berpendapat, menjawab pertanyaan-pertanyaan dari konselor. Nah, dari situ bisa digunakan sebagai acuan dalam melakukan evaluasi proses. Selanjutnya untuk evaluasi hasil, guru BK atau konselor akan melakukan evaluasi terhadap keefektifan kegiatan yang telah berlangsung atau kegiatan sosiodrama yang telah berlangsung berdasarkan hasil yang telah dicapai oleh si peserta didik dengan melihat hasil evaluasi proses tadi, apakah kegiatan telah berjalan dengan efektif atau kurang efektif, seperti itu. Teman-teman, tadi merupakan penjelasan saya mengenai teknik sosiodrama. Apabila teman-teman menyukai video ini dan dirasa bermanfaat, jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan share ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.